Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Anggini dengan NIM A1A222042. Halo teman-teman, sobat sejarah. Pernah nggak kalian tuh terpikir kayak sebuah peristiwa kecil, cuman satu peluru yang ditembakkan di sebuah kota kecil bernama kota Sarajevo ternyata mampu mengubah lanskap dunia. Nah, hari ini aku akan menceritakan bagaimana peristiwa itu menjadi awal dari salah satu tragedi besar yang mengubah sejarah dunia, yaitu Perang Dunia I. Pada awal abad ke-20, Eropa itu sedang dalam masa yang penuh akan dengan persaingan. Negara-negara besar saling mengawasi, membangun militer, dan juga menciptakan ataupun memperluas pengaruh negara-negara mereka. Mereka membuat aliansi yang bisa dibilang cukup rumit, seolah-olah membagi benua ke dalam dua kubu besar yang saling berhadapan kapan saja. Dunia seperti sedang menunggu percikan yang akan menyalakan api besar. Percikan itu muncul pada tahun 1914 ketika Franz Ferdinand, pewaris tahta Austria-Hungaria, ditembak oleh seorang nasionalis muda. Satu kejadian kecil itu kemudian memicu reaksi yang sangat berantai. Austria-Hungaria menuduh Serbia, Rusia membela Serbia, Jerman mendukung Austria-Hungaria, Prancis dan Inggris ikut masuk ke dalam pusaran. Dalam beberapa minggu, Eropa berubah menjadi medan perang yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Jadi ketika Perang Dunia I dimulai, banyak sekali tentara-tentara muda yang berpikir bahwasannya konflik ini hanya akan menjadi konflik pendek. Banyak dari mereka yang berkata bahwasannya perang ini pasti akan selesai sebelum Natal. Namun kenyataannya Perang Dunia I berjalan dengan lebih lama dari yang mereka kira. Perang Dunia I berubah menjadi perang parit, bentuk pertempuran yang melelahkan dan nyaris tidak menghasilkan kemajuan sama sekali. Bayangkan, tentara ini hidup berbulan-bulan di dalam parit yang berlumpur. Hujan menjadikan tanah seperti rawa. Bau busuk bercampur dengan suara tembakan yang hampir tidak pernah berhenti. Dan rasa takut menyelimuti setiap langkah mereka. Di satu sisi ada parit sekutu, di sisi lain ada parit blok sentral, dipisahkan oleh ruang kosong yang ironisnya disebut no man's land. Teknologi baru pun banyak sekali bermunculan, mulai dari tembakan yang mampu menembakkan ratusan peluru per menit, meriam jarak jauh yang dapat menghancurkan kota dari balik bukit, tank pertama yang bentuknya masih kaku dan juga lambat tapi mampu menandai awal era modernisasi ataupun mekanisasi awal perang. Bahkan gas beracun pun digunakan, kabut mematikan yang membuat medan berubah seperti neraka. Perang Dunia I bukan lagi duel antar pasukan, tapi pertarungan teknologi, sumber daya, dan juga daya tahan. Sementara itu, kehidupan masyarakat sipil yang di belakang garis depan tidak kalah sulit. Kehidupan mereka mengalami tumpang tindih yang sama seperti para tentara di garis depan Perang Dunia I. Harga makanan pokok yang naik, pekerjaan mereka yang hilang, dan juga banyak sekali keluarga yang harus hidup hanya dari harapan akan kabar dari orang yang mereka cintai yang terjun ke dalam Perang Dunia I pada masa itu. Di Rusia, perang memicu revolusi yang besar. Kekaisaran Austria-Hungaria yang retak dari dalam, Kekaisaran Ottoman yang turut melemah. Dunia lama yang selama berabad-abad berdiri tiba-tiba runtuh satu persatu karena Perang Dunia I. Kemudian pada tahun 1917 Amerika masuk ke dalam perang. Kehadiran mereka memberi energi baru bagi pihak sekutu yang hampir habis tenaga. Di sisi lain, Jerman semakin terjepit oleh blokade, kelaparan, dan kelelahan para pasukan. Sampai akhirnya pada 11 November 1918 senjata mulai diam. Perang yang disebut sebagai perang untuk mengakhiri semua perang selesai. Meski nyatanya tidak benar-benar mengakhiri Perang Dunia I. Dampak Perang Dunia I sangatlah luas. 3 kekaisaran besar seperti Rusia, Austria-Hungaria, dan juga Kekaisaran Ottoman ini jatuh.
peta Eropa berubah, ekonominya hancur, jutaan orang tewas dan juga terluka, dan generasi berikutnya tumbuh dengan rasa trauma dan juga kehilangan yang besar. Kemudian hadirlah perjanjian Versailles yang mencoba untuk membentuk perdamaian dari Perang Dunia I ini, namun justru menanamkan rasa sakit dan kemarahan yang sangat besar terutama bagi Jerman. Dan seperti yang kita tahu, benih itu kelak muncul menjadi sebuah konflik yang jauh lebih besar, yaitu Perang Dunia Kedua. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwasannya Perang Dunia I itu mengajarkan kita bahwa terkadang dunia tidak runtuh oleh keputusan besar, tetapi oleh satu peristiwa kecil yang tidak dikendalikan dengan bijak. Ia juga mengingatkan bahwasannya perdamaian bukan sekedar hadir tanpa adanya perang, melainkan upaya terus-menerus untuk menjaga agar ketegangan tidak berubah menjadi sebuah tragedi, dan semua itu bermula dari satu peluru. Sekian storytelling dari saya Lia Anggini mengenai Perang Dunia I. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.